menolak ajakan suami dosa besar. Menolak ajakan suami dosa besar. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari dan dimurkai oleh Allah yang ada di atas langit. Nah, sering ibu bertanya, sering saya ditanya masalah ini. Nah, Ustaz, kalau laki yang diajak sama istrinya tidak mau, dilaknat enggak oleh malaikat? Sampai subuh atau sampai maghrib, Ustaz? Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Kita akan mengisi dengan tanya jawab ya. Yang punya pertanyaan silakan ditanyakan. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Dan saya kebetulan tadi baru menulis jawaban-jawaban tersebut. Saya ingin men-share jawaban-jawaban tersebut kepada para hadirin dan hadirat. Kebanyakannya mengenai masalah keluarga. Karena pertanyaan memang kebanyakannya problematika kehidupan rumah tangga, ya terlalu banyak yang curhat dan yang lainnya ya. Lagi zaman now, zaman curhat ya. Oleh karenanya saya ingin men-share sebagian jawaban tersebut. Di antara pertanyaan yang masuk dan sering ditanyakan oleh ibu-ibu juga, yaitu tentang kapan seorang wanita boleh memakai minyak wangi. Ya. Kapan seorang wanita boleh pakai minyak wangi? Pertanyaan ini sering ditanyakan, di antaranya sebabnya karena sebagian ummahat, sebagian akhwat terkadang mengeluh tatkala mereka ikut pengajian di sebagian tempat, terkadang sebagian ummahat nampak bau badannya ya, atau kecium bau badannya sehingga terkadang mengganggu jalannya pengajian ya. Karena sebagian umat memang meyakini tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali tatkala keluar dari rumah. Sama sekali tidak boleh ada aroma harum yang diletakkan di tubuhnya apalagi di pakaiannya tatkala keluar dari rumah. Dan ini tentunya bentuk kehati-hatian. Tetapi kita ingin bicara secara syar'i, apakah seorang wanita tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya wanita dalam Islam sangat dimuliakan. Tidak sembarang orang bisa menyentuh para wanita. Tidak sembarang orang boleh menikmati keindahan sang wanita. Berbeda dengan wanita di sebagian non-muslim yang banyak di antara mereka para wanita sangat tidak dihargai. Mudah dijamah oleh siapapun, mudah disentuh oleh siapapun. Bahkan terkadang sebagian wanita seperti bis, ya, mudah dikendarai oleh siapa saja. Adapun wanita dalam Islam tidak. Ya, dia berharga, tidak boleh disentuh oleh siapa saja. Yang ingin menyentuhnya harus melalui proses yang berat, yaitu proses pernikahan. Yang Allah menamakan akad pernikahan tersebut dengan mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Melalui proses inilah baru kemudian seorang wanita halal untuk disentuh, untuk dijamah oleh lelaki yang telah melalui proses ini, proses pernikahan. Dan sebagaimana kita ketahui, di antara dosa yang sangat buruk adalah dosa perzinahan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perzinahan. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan adalah jalan yang sangat buruk. Tatkala Allah mengatakan wala taqrabuz zina dan janganlah kalian mendekati zina, bukan hanya zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalan-jalan yang mengantarkan kepada perzinahan semuanya dilarang dalam syariat. Seperti berkhalwat ya, di antara laki dan wanita, seperti wanita membuka aurat dilihat oleh para laki di mana-mana sehingga ini menimbulkan gejolak syahwat ya, dan semua hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan dilarang oleh syariat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dilarang dalam syariat agar wanita tidak menjadi ya santapan para laki yang tidak bertanggung jawab ya,
yang hanya ingin menyalurkan atau melampiaskan syahwatnya adalah wanita dilarang untuk keluar dari rumah dalam kondisi memakai parfum ya. Dalam kondisi memakai parfum. Ini datang dalam beberapa hadis, di antaranya dalam Sunan Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafa syaitan." Wanita adalah aurat. Kalau dia keluar maka akan diintai oleh syaitan. Istishraf dalam bahasa Arab, istashrafa syaitan, diintai oleh syaitan. Istishraf dalam bahasa Arab artinya seperti ini. Ini namanya apa? Istishraf. Artinya syaitan menanti-nanti kapan keluar seorang wanita untuk diintai. Dia intai. Dan diintai oleh syaitan ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, syaitan dari kalangan jin menanti-nanti kapan wanita keluar dari rumah. Untuk apa? Agar dihiasi oleh syaitan sehingga menjadi indah di pandangan para lelaki. Sehingga para lelaki akan tergerak syahwat mereka. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata tudbiru ala surati syaitan wa tuqbilu ala surati syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk syaitan. Bukan berarti mengerikan ya, enggak. Tetapi maksudnya dihiasi oleh syaitan sehingga wanita tersebut benar-benar menarik bagi lelaki sehingga menjadi pusat perhatian lelaki. Makanya segala hal yang menjadikan wanita menjadi pusat perhatian dilarang dalam syariat. Makanya syariat melarang wanita keluar memakai jilbab yang ada ponok ontanya. Kenapa? Kalau dia memakai jilbab yang ada nampak di atasnya, dia akan berjalan berlenggak-lenggok dan akan menjadi perhatian para lelaki. Kenapa wanita dilarang memakai baju jilbab yang berwarna-warni terlalu banyak sehingga menarik perhatian? Ya, karena ini tadi menarik perhatian para lelaki. Wanita memakai jilbab bukan untuk menjadi pusat perhatian lelaki, tetapi agar terhalang dari pandangan mata yang tidak baik, agar auratnya tertutup, bukan menjadi pusat perhatian. Oleh karenanya kalau jilbab ternyata menjadikan seorang wanita justru menjadi pusat perhatian, maka itu jilbab yang salah fungsi. Apalagi jilbab yang akhirnya menjadikan wanita semakin cantik, semakin indah, maka ini juga salah fungsi ya. Dan di antaranya seorang wanita dilarang keluar memakai minyak wangi yang akhirnya tercium oleh para lelaki dan akhirnya menimbulkan syahwat para lelaki. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai parfum kemudian keluar dari rumahnya melewati suatu kaum agar dicium aroma parfum tersebut oleh kaum lelaki tersebut, maka ini adalah wanita pezina. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini ancaman yang sangat berat. Wanita memakai parfum kemudian dia keluar agar para lelaki mencium aromanya, maka ini wanita pezina. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengantarkan hal ini mengantarkan timbulnya perzinahan. Hal ini akan mengantarkan para lelaki tergolak bergejolak syahwatnya. Paling tidak para lelaki tersebut akan terjerumus dalam zina mata. Dan memang tidak diragukan bahwasanya parfum itu ya bisa menimbulkan syahwat. Makanya dalam haji dan umrah tatkala seorang sedang ihram tidak boleh pakai parfum. Ya, dilarang ar-rafath. Ar-rafath itu adalah jima, dilarang, dan seluruh mukaddimah yang mengantarkan kepada jima dilarang tatkala seorang sedang ihram. Di antaranya tidak boleh pakai parfum karena parfum itu bisa membuat syahwat bergejolak. Nah, wanita dilarang untuk menggunakan parfum tatkala keluar dari rumahnya, terlebih lagi melewati para lelaki. Apalagi kalau kita lagi di lift, tahu ada perempuan masuk ternyata parfumnya ya benar-benar wangi ya. Ini benar-benar menggoda seorang lelaki ya. Maka hal ini dilarang. Bahkan seorang wanita yang pergi ke masjid juga dilarang untuk pakai parfum. Kalau ke masjid saja dilarang pakai parfum, bisa melewati lelaki, dicium oleh lelaki. Ya, apalagi dicium oleh imamnya bisa tergoda ya. Apalagi kalau pergi ke pasar, ke mall yang merupakan pusat kumpulnya para lelaki di sana, ya. Yang terkadang laki-laki tersebut ya buruk ya atau jahat dan yang lainnya ya. Di sana ada serigala para lelaki, ada buaya lelaki dan ada yang lainnya. Jadi intinya hadis ini menjelaskan wanita tidak boleh menggunakan parfum tatkala keluar rumah. Namun apakah larangan tersebut secara mutlak? Jawabannya, pertama,
Kondisi pertama, wanita memakai minyak wangi dalam rumah. Tentunya ini sepakat tidak ada masalah. Apalagi wanita memakai minyak wangi untuk suaminya. Ini sangat dianjurkan. Wanita diharapkan bisa menjadikan suaminya menundukkan pandangan hanya cukup dengan dirinya. Wanita diharapkan agar suaminya bisa menyalurkan syahwatnya, bisa menggerakkan syahwat sang suami. Maka dianjurkan wanita berhias. Di antaranya wanita memakai minyak wangi di depan suaminya, tidak jadi masalah. Bahkan mandi minyak wangi pun tidak apa-apa. Jangan minum minyak wangi, tapi mandi boleh ya. Kemudian dia bertemu dengan suaminya dengan begitu harumnya, maka ini sangat dianjurkan. Jadi wanita kalau pakai minyak wangi dalam rumah, sepakat tidak jadi masalah. Kemudian kondisi kedua, wanita memakai minyak wangi, tetapi minyak wangi tersebut, tatkala sekarang mau kondisi kedua, dia keluar rumah. Kalau dalam rumah nggak ada masalah. Dalam rumah tidak ada masalah. Bagaimana kalau dia keluar rumah? Keluar rumah, ya. Kemudian dia pakai minyak wangi. Saya lupa ya, saya ingatkan. Meskipun wanita dalam rumah pakai minyak wangi tidak masalah, tapi untuk suaminya. Adapun kalau ternyata ada tamu dalam rumah, kemudian lelaki asing, ya, maka tidak boleh dia pakai minyak wangi yang tercium oleh tamu lelaki asing tersebut yang bukan mahramnya. Tapi kalau seandainya minyak wangi tersebut hanya tercium oleh suaminya atau tercium oleh kerabatnya, mahram-mahramnya, adik kakaknya, enggak ada masalah. Tapi kalau ipar enggak boleh. Karena ipar bukan mahramnya. Demikian juga kalau tamu, teman suaminya datang, kemudian mungkin dia melayani, menyediakan makanan atau minuman, maka dia tidak boleh pakai minyak wangi, dilarang, hukumnya haram. Ya. Dikatakan oleh Nabi tadi, wanita itu wanita berzina. Bagaimana kalau dia keluar rumah? Kalau dia keluar rumah, jika ternyata dia memakai minyak wangi, yang ternyata minyak wangi tersebut sangat ringan baunya, tidak sampai keluar dari tubuhnya, hanya sekedar menghilangkan bau keringat seperti memakai deodoran misalnya, atau bedak yang tipis dalam tubuhnya, maka ini tidak mengapa, ini tidak terlarang. Ini yang saya khawatir disalahpahami oleh sebagian ibu-ibu, menyangka kalau keluar rumah tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali. Akhirnya tatkala dia pergi pengajian, mungkin ruangannya pengap, tertutup, keringatan, akhirnya menimbulkan bau keringat. Nah, sebagian orang tidak kuat dengan bau keringat tersebut, sebagian orang menikmati bau keringat tersebut. Tetapi maksud saya, tidak mengapa wanita memakai minyak wangi yang ringan sekedar untuk menghilangkan bau keringat atau bedak yang tipis, tidak jadi masalah. Sehingga tatkala dia melewati jalan ada lelakinya, tidak mengapa karena bau tersebut tidak sampai kepada lelaki. Jadi perhatikan hadis yang kita bicarakan. Ayyuma imra'atin ista'tarat, ya, thumma kharajat famarrat biqaumin yajidu min harihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar dari rumahnya agar wanginya tercium oleh lelaki, maka dia wanita berzina. Mafhum dari hadis ini, mafhum mukhalafah. Kebalikan dari hadis ini, berarti kalau wanita tersebut memakai minyak wangi tidak tercium oleh para lelaki, maka tidak mengapa. Paham? Dia pakai minyak wangi tidak tercium oleh para lelaki, maka tidak mengapa. Terutama minyak wangi yang ringan, yang sekedar untuk bau tubuh. Tapi kalau sampai keluar, ini tidak boleh, karena hukumnya haram. Ya. Saya hajian kemarin, saya boleh bayangkan bagaimana minyak wangi zaman dahulu. Kalau minyak wangi sekarang banyak yang palsu atau campurnya terlalu banyak. Saya rasa minyak wangi zaman dahulu semuanya asli mungkinnya. Jadi baunya memang sangat apa? Sangat tajam. Saya kemarin hajian, saya lewat bersama jemaah haji, jamaah. Tahu-tahu ada seorang anak pemuda laki-laki lewat. Dia lewat, kita semua kaget, kita mungkin ada berlima atau berenam. Aromanya sangat wangi. Luar biasa. Kemudian dia jalan, orang ini laki ini penjaga pintu Masjid Haram di Mekah. Dia berjalan kira-kira 15 meter dari kita, wanginya masih nempel di hidung. Kita heran. Kok masih bau sampai sekarang? Dia sampai jalan sudah 15 meter. Saya bilang itu mungkin minyak wangi tempel di hidung kita meskipun dia sudah jauh masih apa? Karena enggak mungkin 15 meter masih apa? Kecium. Jadi luar biasa, ini minyak wangi yang sangat luar biasa. Dan sebagian orang Arab, mereka yang penggemar minyak wangi. Sampai minyak wangi yang mahal-mahal, ya. Kalau beli gaharu 1 kilo sampai 10.000 real, ya. Mereka beli 40 juta, ada yang 15.000 real. Mereka beli. Kalau kita ngapain buang-buang duit ya? Tapi mereka memang hobi minyak wangi. Saya bayangkan ini mungkin minyak wangi zaman dahulu seperti ini. Baunya sangat aromanya sangat luar biasa. Seandainya dipakai oleh wanita berjalan, maka akan tercium oleh
banyak orang itu menimbulkan syahwat, menimbulkan perhatian. Mereka semua akan tengok kepada wanita tersebut padahal wanita tidak boleh menjadi pusat perhatian. Dinikmati oleh banyak mata yang memandangnya. Nah, dari sini kita pahami kalau ternyata minyak wangi tersebut ternyata tidak sampai keluar baunya, ya, maka tidak mengapa dipakai oleh ibu-ibu meskipun mereka keluar rumah, tapi harus sangat tipis, jangan sampai kecium. Kalau sudah kecium maka ini terlarang, hukumnya haram. Tapi ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, seorang wanita keluar rumah, jadi dia pakai minyak wangi yang wajar dan keluar baunya. Apakah boleh? Boleh dalam kondisi kalau dia naik keluar dari rumah, kemudian naik mobil ditemani oleh suaminya atau anaknya, dan dia tidak turun dari rumahnya, tidak turun dari mobilnya kecuali langsung ke tempat tujuan. Di mana tempat tujuan tersebut misalnya hanyalah kumpulan para ibu-ibu, nggak ada masalah. Karena wanita pakai parfum di antara ibu-ibu tidak jadi masalah. Contoh, ada walimah ibu-ibu, ada acara pengajian ibu-ibu, tapi dia diantar oleh suaminya dan tidak turun melewati para lelaki, langsung masuk pintu tempat para wanita. Maka ini meskipun pakai parfum tidak masalah karena larangan dalam hadis agar tercium oleh para lelaki tidak ada. Paham? Demikian juga seorang wanita, misalnya dia pakai parfum, kemudian disetir oleh suaminya, kemudian dia menuju ke rumah kerabatnya, langsung ke rumah kakaknya, ke rumah adiknya, ketemu dengan orang tuanya, silaturahmi, semua lelaki di situ adalah mahramnya, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah karena larangan tersebut hilang. Paham? Dari sini kita tahu bahwasanya hukum wanita memakai parfum kalau keluar rumah namun tidak tercium oleh para lelaki maka tidak mengapa, atau parfumnya ringan kemudian dipakai tidak jadi masalah. Maka saya ingatkan kepada para akhwat, para ummahat untuk tetap menjaga kesegaran tubuh, ya, kemudian tidak mengapa pakai deodoran, terutama ketika bertemu dengan ibu-ibu yang lain, karena dikhawatirkan sebagian mereka terganggu dengan bau yang tidak enak tersebut, hanya sedikit yang menikmati. Baik. Ini pertanyaan pertama. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ini masalah keluarga ya. Apa hukumnya jika seorang laki menolak ajakan istrinya untuk berhubungan? Lagi puasa semuanya. Apakah sang lelaki juga dilaknat oleh malaikat? Dalam hadis ya jelas kalau wanita diajak oleh suaminya untuk digauli ternyata suaminya tidak mau, maka dilaknat oleh malaikat. Ini di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fabata ghadban la'anatahal malaikatu hatta tusbih." Kata Nabi, jika seorang laki mengajak istrinya untuk digauli ke tempat tidurnya, kemudian istrinya enggan, maka sang suami tidur dalam kondisi marah, maka wanita dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha." Tidaklah seorang laki pun, suami pun mengajak suaminya untuk digauli ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi. Ternyata sang istri enggan untuk melayani sang suami. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Kecuali Allah yang ada di langit akan murka kepada wanita tersebut. Hatta yardha anha, sampai sang suami memaafkannya, sampai sang suami kembali ridha kepada sang istri. Dalam hadis yang lain juga, idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha. Kalau seorang wanita tidur meninggalkan tempat tidur suaminya. Suami tidur di kamar, dia tidur di kursi. Suami tidur di kamar, dia tidur di dapur ya. Misalnya. Kata Nabi SAW, la'anahatal malaikatu hatta tusbih. Maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji', sampai dia kembali kepada suaminya. Ini semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjelaskan tentang bahwasanya menolak ajakan suami dosa besar. Menolak ajakan suami dosa besar. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari dan dimurkai oleh Allah yang ada di atas langit. Nah, sering ibu bertanya, sering saya ditanya masalah ini. Nah, Ustaz, kalau laki yang diajak sama istrinya tidak mau, dilaknat enggak oleh malaikat? Sampai subuh atau sampai maghrib, Ustaz?
Jangan-jangan lalatnya lebih panjang. Apa kata lalat juga? Baik. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, pertama kita ingin bahas masalah hadis ini. Hadis ini salah satu hadis yang menekankan tentang pentingnya seorang wanita untuk membantu suaminya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kapan suaminya punya hasrat, maka seorang wanita berusaha untuk memenuhinya. Dan dalil akan hal ini terlalu banyak seperti hadis ini. Dan kata Nabi SAW di antaranya, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang memanggang di tempat pemanggangan, tiba-tiba suaminya berhasrat, maka hendaknya dia memenuhi hasrat suaminya. Bahkan kata para ulama, meskipun panggangannya hangus, meskipun rotinya hangus, enggak ada masalah. Dia lagi bakar roti, tahu-tahu suaminya berkehendak, ingin, maka hendaknya dia tinggalkan roti tersebut meskipun hangus, meskipun itu mubadzir. Tetapi ini mudaratnya lebih kecil daripada mudarat kalau menolak ajakan suami. Dan dalam kaidah menempuh mudarat lebih kecil tidak mengapa dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Ya. Jadi kalau seorang ibu-ibu lagi masak sayur, lagi goreng ikan, tiba-tiba suaminya berkehendak, maka tinggalkan sayur dan ikan tersebut. Tapi jangan lupa matikan kompornya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala qatab, meskipun sang wanita sedang berada di atas pelana ontanya. Jika sang wanita sudah naik di atas pelana onta, kemudian dia ingin berpergian, tahu-tahu suaminya timbul hasrat, maka wajib bagi dia untuk melayani sang suami. Sebenarnya mengatakan maksudnya ini menunjukkan mubalaghah, hiperbola dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seandainya ya seorang suami ingin menggauli istrinya di atas kotab tersebut, di atas pelana tersebut, maka sang istri berusaha untuk melayani. Atau maksudnya sang istri segera menunda safarnya dalam rangka untuk melayani sang suami. Saya sering sampaikan, seandainya seorang wanita sudah manggil Grab untuk pergi ke pasar, tiba-tiba suaminya berhasrat, maka Grabnya suruh pergi. Ya. Kasih aja duit, Grabnya suruh pergi dalam rangka untuk melayani sang suami. Ya. Rugi 100.000 tidak apa-apa ya. Mudarat lebih ringan daripada menolak ajakan suami. Jadi hadis-hadis seperti banyak. Makanya Allah mengatakan nisaukum hartsulakum fa'tu hartsakum anna syi'tum. Sungguhnya para istri adalah sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang tersebut kapan saja dan bagaimanapun engkau menghendaki. Seorang laki hasratnya timbul kapan saja, bisa jadi di pagi hari, bisa jadi di siang hari, bisa jadi jam 2:30 malam, ya tergantung ya. Tiba-tiba hasrat, tiba-tiba apa yang dia lihat bisa merubah suasana ya. Terlebih lagi saya sampaikan, terlebih lagi di zaman sekarang di mana sang wanita benar-benar dijadikan perangkap syaitan. Sebagaimana dikatakan an-nisa habailu syaitan. Wanita itu adalah jerat-jerat syaitan. Syaitan tahu ya. Syaitan wanita setiap keluar rumah dijadikan perhiasan. Sehingga seluruh iklan-iklan yang kita lihat sekarang semuanya isinya perempuan. Iklan HP isinya apa? Perempuan. HP-nya kecil, perempuannya besar. Iklan odol perempuan. Iklan apa lagi? Semuanya ya. Iklan kacamata, iklannya apa? Perempuan. Semua perempuan dijadikan pajangan karena itu yang menarik perhatian. Kalau iklannya laki-laki enggak ada yang lihatnya. Jarang lihat ya. Tapi kalau iklannya perempuan, apalagi perempuan tersebut cantik, maka akan menjadi pusat perhatian. Yang dilihat perempuan dulu baru lihat HP-nya ya. Jadi ini kenyataan ya, bahwasanya wanita dijadikan perangkap syaitan. Nah, lelaki yang keluar sering melihat perangkap-perangkap tersebut. Ya. Kalau di zaman Nabi saja Nabi berkata, "Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan." Sungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan, pergi dalam bentuk syaitan. Maksudnya benar-benar terhiaskan. Maka jika salah seorang melihat wanita, ya, maka segera dia pulang ke istrinya. Sungguhnya itu akan menolak apa yang bergejolak di hatinya. Itu di zaman Nabi. Nabi mengatakan, kalau seorang laki tidak sengaja melihat wanita, kemudian bergejolak dalam hatinya, segera pulang ketemu istrinya. Segera dia salurkan hasratnya. Apa yang bergejolak di hatinya akan bisa ditolak. Ya. Itu di zaman Nabi. Ya. Seorang mungkin keluar rumah atau melihat sesuatu, segera pulang ke rumahnya. Padahal di zaman Nabi jarang wanita diekspos, jarang wanita terbuka auratnya. Itu zaman Nabi suruh pulang ke rumahnya. Apalagi zaman sekarang. Seorang keluar rumahnya melihat macam-macam. Kemudian dia pulang ke rumahnya ingin menampilkan hasratnya, tahu-tahu istrinya tidak mau. Seorang kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian hasratnya sudah menggelegar sejak di kantor gara-gara ketemu teman-teman kantor yang cantik-cantik, yang seksi-seksi, yang indah-indah, yang bening-bening. Kemudian dia pulang ke rumah, istrinya
berhasrat, tidak mau melayani. Ngapain sih Mas? Ya, gimana ngapain sejak jadi jam 8 pagi sampai sekarang saya sudah. Kemudian tidak mau melayani, ya. Oleh karenanya dalam hal ini syariat sangat menganjurkan bagi wanita untuk siap sedia melayani sang suami. Bahkan seorang wanita tidak boleh puasa sunnah kecuali minta izin suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh dia puasa sunnah. Berpuasa benar dapat pahala, tapi melayani suami juga dapat pahala. Seorang istri harus menyadari bahwasanya melayani suami itu dapat pahala. Karena di antara tujuan syariat dalam pernikahan adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Seorang wanita semakin sering melayani suaminya, suaminya akan semakin mencintainya dan semakin tidak berpikir macam-macam dan semakin tersalurkan hasratnya. Tetapi Ustaz, apakah wanita harus setiap saat melayani dalam kondisi apapun? Jawabannya tentu tidak. Para ulama menyebutkan ada kondisi-kondisi di mana sang wanita boleh tidak melayani suaminya. Di antaranya kalau sang wanita lagi sakit mau gimana? Mau melayani suaminya? Ya, tidak bisa. Dia akan semakin kesakitan atau penyakitnya tidak kunjung sembuh atau semakin tambah parah kalau harus melayani suaminya karena dia harus mandi junub dan yang lainnya. Maka jika sang wanita memiliki uzur syar'i untuk tidak melayani suaminya, tidak berdosa dan tidak dilaknat oleh malaikat. Ya. Kalau suaminya maksa-maksa, mungkin suaminya yang dilaknat malaikat. Tidak tahu diri, sudah istrinya lagi sakit masih apa? Maksa-maksa ya. Yang pertama, jadi wanita kalau punya uzur syar'i lagi sakit maka tidak wajib untuk memenuhi panggilan suaminya. Yang kedua, kalau wanita dalam kondisi haid, suaminya ingin menggaulinya dari kemaluannya maka tidak boleh. Tapi kata para ulama, kondisi haid seorang wanita bukan merupakan uzur syar'i untuk menolak ajakan suami karena suami berhak untuk menikmati wanita dari sisi yang lain, dari bagian tubuh yang lain. Saya ulangi ibu-ibu, kondisi wanita haid bukan adalah uzur syar'i untuk menolak ajakan suami selama suami tidak menggaulinya dari kemaluannya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha meskipun haid dia tetap melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayamuruni fa'attaziru. Maka Rasulullah menyuruhku untuk memakai sarung, yaitu menutup bagian bawah agar tidak tercium bau yang tidak enak, dan Nabi tetap menggauli Aisyah radhiyallahu taala anha bukan pada bagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, kondisi haid wanita bukan berarti dia tidak melayani suaminya. Kata orang banyak jalan menuju Roma. Kemudian di antara kondisi syar'i wanita boleh menolak kondisi ajakan suaminya jika ternyata wanita dalam kondisi stres, lagi penuh tekanan, tidak konsen sama sekali, dalam kondisi sumpah, ini seperti ini suami hendaknya mengerti. Ini istrinya lagi stres, ada masalah besar, dia tidak bisa konsentrasi untuk melayani suaminya, maka kata para ulama tidak wajib bagi istri untuk melayani suaminya karena kondisi jarang seperti ini. Kadang wanita dalam kondisi stres, lagi sumpah, tidak bisa konsentrasi, maka tidak mengapa tidak melayani suaminya. Demikian juga di antara kondisi wanita tidak wajib melayani suaminya, tidak dilaknat oleh malaikat kalau ternyata suaminya tidak memenuhi kewajibannya. Suaminya ternyata tidak memberi infak kepada istrinya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Ibnu Qudamah menyampaikan, kemudian Asy-Syirazi dalam Al-Majmu', dalam Al-Muhadzab, Nawawi juga dalam Al-Majmu' Al-Muhadzab, ya, dan buku-buku fikih menjelaskan bahwasanya jika seorang suami tidak menunaikan kewajibannya, tidak menginfak istrinya, ya, tidak memenuhi kewajibannya, maka istri berhak untuk tidak melayani suaminya. Istri tidak berhak melayani suaminya. Kemudian di antara kondisi di mana istri tidak wajib untuk melayani suaminya jika ternyata suaminya terjerumus dalam dosa-dosa besar. Suaminya ternyata minum khamar, suami ternyata berzina, suami ternyata tidak sholat fardu, ya. Maka ini boleh bagi sang wanita untuk tidak melayani suaminya. Dalilnya pada ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dalilnya tentang kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Jadi waktu terjadi perang Tabuk mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Sehingga akhirnya Nabi menghajar, memboikot orang tiga sahabat ini. Bahkan di antaranya Nabi menyuruh istri-istri mereka untuk pergi, untuk meninggalkan suami-suami mereka. Sudah disuruh pulang ke rumah orang tua masing-masing agar menjauhi suami-suami mereka.
Makanya dijadikan dalil oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, kalau ada seorang wanita ternyata suaminya minum khamar, kemudian main judi, kemudian berzina atau yang lainnya dosa-dosa besar, dia boleh tidak melayani suaminya meskipun dia dapat nafkah dari suaminya. Supaya apa? Supaya suaminya jerah. Supaya suaminya jerah. Dia bilang, saya tidak akan melayanimu sampai kau meninggalkan maksiatmu. Dan ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Kalau ternyata menurut dia sang suami dengan dilayani bisa malah meninggalkan maksiat, maka dia layani. Tapi demikian, tidak mengapa dia meninggalkan pelayanan terhadap suaminya jika ternyata suaminya melakukan dosa-dosa besar. Kemudian juga Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, jika ternyata suaminya yang pertama kali mendiamkan istrinya, tahu-tahu suaminya ngambek, padahal suaminya yang salah, ya, bukan istrinya yang salah, dia ngambek, akhirnya dia tidak mau tidur sama istrinya. Ya sudah, istrinya tidur, tahu-tahu malam-malam berubah pikiran. Dia lagi hasrat, dia datang kepada istrinya tidak melayani, gara-gara ngambekkan suami yang pertama. Kata Ibnu Hajar, tidak mengapa, tidak terlanat oleh malaikat, karena suaminya yang mulai pertama kali menzalimi istrinya. Kemudian juga jika sang istri sedang melaksanakan puasa qadha, dia masih punya hutang bulan Ramadan, sebentar lagi sudah Ramadan berikutnya, ini sudah di bulan Sya'ban, kemudian dia ingin mengqadha puasa Ramadannya. Jika suaminya ingin menggauli istrinya, diajak ke tempat tidur, istrinya tidak mau, maka tidak mengapa, kata para ulama. Karena sang istri sedang puasa apa? Qadha. Beda kalau istri puasa sunnah. Kalau istri puasa sunnah Senin Kemis, suaminya suruh buka, ya buka aja. Enggak ada masalah. Terus puasa gimana, Ustaz? Insya Allah sudah dapat puasa niat. Yang kedua sudah dapat puasa, dapat pahala. Pertama pahala niat puasa, yang kedua pahala melayani apa? Melayani siapa? Masya Allah, suami-suami hafal ya. Baik. Perhatikan ibu. Adapun alasan tidak berhasrat, maka ini bukan udzur syar'i. Ya. Ya, kalau suami ingin menggauli istrinya, ternyata istrinya enggak berhasrat, hasratnya cuma sebulan sekali, terus gimana? Jadi istri hasrat atau tidak berhasrat, dia berusaha melayani suaminya, berusaha enjoy menyenangkan suaminya. Ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah, engkau melayani istrimu kau dapat pahala. Sebaliknya istri melayani suami juga dapat pahala, ya. Memang letih, mungkin capek, tapi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak adanya hasrat bukan alasan untuk menolak ajakan suami. Baik, kita masih belum sampai pada jawaban. Apakah kalau suami enggak mau dilaknat juga, ya? Ini poin pertama. Poin kedua yang harus kita pikirkan, kewajiban untuk memenuhi untuk mengadakan hubungan intim bukan hanya berlaku pada istri, suami juga berkewajiban. Suami juga berkewajiban. Ini dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dalilnya apa? Dalilnya, ya, Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita punya hak seimbang dengan kewajibannya. Seorang wanita punya hak seimbang dengan kewajibannya. Oleh karena Ibnu Taimiyah berkata, wa yajibu 'ala zawji wa tumra'atihi biqadri kifayatiha. Kata Ibnu Taimiyah, wajib bagi seorang suami untuk menggauli istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Malam yunhik badanahu au tasghaluhu an ma'isyatihi. Selama dia tidak lagi dalam kondisi sangat letih, lagi parah, lagi dalam kondisi sangat payah, kemudian diajak bergaul, dia boleh menolak. Tapi kalau dalam kondisi biasa, kondisi normal, kondisi sehat, maka wajib bagi dia untuk memenuhi ajakan istrinya. Atau dia lagi cari nafkah, kemudian diajak, ya dia bisa menolak. Lagi kerja cari nafkah, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada udzur, maka hendaknya dia memenuhi ajakan istrinya dan wajib bagi dia untuk menggauli istrinya. Dan sebagian wanita mengeluh, ya, suaminya tidak mendatanginya sampai 2 minggu, sampai sebulan, sampai 2 bulan, ya. Tentunya ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Jadi yang wajib untuk memenuhi hasrat pasangan bukan cuma istri, bahkan lelaki juga wajib. Seberapa jauh lelaki wajib untuk menggauli istrinya? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita baca pendapat sebagian ulama, yang kita dapat keanehan. Ada yang mengatakan tidak wajib sama sekali.
Ini itu pendapat mazhab Syafi'iyah. Ini pendapat tidak kuat. Meskipun ini dipilih oleh mazhab Syafi'iyah, mazhab yang berlaku di Indonesia. Menurut mereka tidak wajib menggauli apa? Istri. Kenapa? Logikanya begini. Karena seorang laki menikah istri, dia bayar mahar, dia menyediakan keperluan istri, dia cari nafkah. Berarti dia sudah bayar. Mau diambil barangnya atau tidak terserah dia. Dia tidak wajib ambil barangnya, paham? Sehingga ini logika mereka, sehingga mereka mengatakan tidak wajib bagi suami untuk menggauli istrinya. Pendapat yang lain, mazhab yang kalau tidak salah Hanafiyah, wajib setahun sekali aja. Wajib setahun sekali aja. Pendapat Hanabilah dalam sebagian pendapat riwayat mengatakan wajib 4 bulan sekali. Dan pendapat yang dipilih Syekh Islam Taimiyah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya kewajiban menggauli istri tidak dikaitkan dengan waktu, tapi dikaitkan dengan kebiasaan urf masyarakat. Karena Allah berfirman, "Walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Wanita punya hak sesuai dengan urf masyarakat. Apakah wajar seorang laki sebulan tidak menggauli istri? Itu tidak wajar. Istri juga butuh perhatian, istri juga butuh untuk melampiaskan hasratnya dan syahwatnya. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW berkata kepada Hind binti Utbah, "Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah harta dari Abu Sufyan yang cukup untukmu secara ma'ruf, secara urf. Jadi masalah nafkah dan masalah jima, masalah berhubungan ini kembali kepada urf. Lelaki juga punya kewajiban untuk memenuhi hasrat wanita sesuai dengan kebutuhan sang wanita. Jika dia tidak memenuhi hasrat wanita, maka hukumnya haram. Karena yang butuh untuk menundukkan pandangan bukan cuma lelaki, wanita juga butuh untuk menundukkan pandangan. Yang butuh untuk menjaga kemaluannya dan kehormatannya bukan cuma lelaki, wanita juga butuh untuk menjaga kehormatan dan kemaluannya. Maka wajib bagi suami juga untuk memenuhi kebutuhan hasrat wanita. Jika wanita berkehendak, maka hendaknya suami juga memenuhi. Taib, ini belum juga jawabannya. Poin berikutnya. Taib, ingat, Ustaz, berat sekali laknat malaikat. Masa wanita tidak memenuhi keinginan suaminya pun laknat oleh malaikat? Kita bilang bukan cuma wanita yang diancam, lelaki juga diancam kalau tidak memperhatikan keluarganya, menyia-nyiakan keluarganya, maka diancam tidak masuk surga, bukan cuma tidak dilaknat, bahkan diancam tidak masuk surga. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhitha bin nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki anak buah untuk dia bimbing, kemudian dia tidak bimbing dengan baik, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis ini umum mencakup pemimpin kantor, pemimpin pejabat, pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, termasuk pemimpin dalam rumah. Bahkan dalam hadis yang lebih khusus kata Nabi SAW, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin yang memimpin anak buahnya. Ahafidha dzalika am dhayya? Apakah dia menjaga, memperhatikan anak buahnya atau dia sia-siakan? Hatta yus'ala rajulu ala ahli baitihi. Bahkan seorang suami akan diminta pertanggungjawaban tentang istri dan anaknya. Kalau dia tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan dalam riwayat, illa haramallahu alaihi jannah, Allah akan haramkan surga baginya. Berarti yang diancam dengan ancaman bukan cuma wanita. Kalau wanita tidak melayani suami, dilaknat malaikat. Suami yang tidak mengurus istrinya diancam dengan neraka. Lebih parah mana? Laknat atau masuk neraka? Dia masuk neraka. Jadi wanita jangan terlalu protes, jangan terlalu baper. Bukan cuma ibu-ibu aja yang diancam. Laki-laki juga diancam kalau tidak memperhatikan keluarganya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok hadis berkaitan dengan wanita? Kalau tidak memenuhi hasrat lelaki, maka laknat malaikat. Kenapa lelaki tidak disebutkan? Karena lelaki kebanyakannya lebih sering berhasrat daripada wanita. Ini secara normal ya. Lelaki yang lebih banyak berhasrat daripada wanita. Ya. Dan kebanyakan lelaki kalau diajak biasanya langsung mau, ya. Karena lelaki mudah berhasrat. Dia melihat sesuatu dia bisa mudah berhasrat. Wanita tidak. Wanita tidak cepat
timbul hasratnya. Lelaki gara-gara melihat sesuatu mudah sekali timbul hasratnya. Lelaki yang sering meminta kepada wanita. Sehingga kemungkinan adanya penolakan bukan dari lelaki. Kemungkinan seringnya kebanyakan penolakan dari apa? Pihak wanita. Maka datang syariat mengingatkan hal ini. Bukan berarti laki boleh menolak, tidak. Dua-duanya dilarang menolak. Tetapi kenapa datang dalam perintah wanita? Karena kebanyakan yang menolak adalah wanita. Ya. Kemudian ini mirip dengan seperti masalah berbakti kepada orang tua. Kita tahu anak wajib berbakti kepada orang tua dan orang tua wajib untuk memelihara anak-anak. Tetapi kenapa tidak ada dalil-dalil, wahai orang tua jagalah anak-anakmu, wahai orang tua jagalah anak-anakmu? Enggak ada, hampir enggak ada. Sedikit mungkin kalau ada pun sedikit. Yang ada anak-anak berbaktilah kepada orang tuamu, anak berbakti kepada orang tuamu. Kenapa? Karena kesalahan dalam perhatian orang tua terhadap anak sedikit. Kebanyakan orang tua sayang kepada anaknya. Kebanyakan orang tua perhatian sama anaknya, bahkan rela menjual apapun demi anaknya, bahkan berlebih-lebihan apa yang diminta dia kasih. Tapi anak terhadap orang tua sering terjadi kesalahan. Betapa banyak orang tua minta, anaknya enggak kasih. Betapa banyak orang tua ditinggalkan, tidak diperhatikan. Maka datang banyak ayat menyuruh anak untuk berbakti kepada orang tua. Bukan berarti orang tua tidak apa-apa tidak perhatian sama anak. Jadi syariat datang penekanan dalam hal yang situ ada penyimpangan. Maka saya katakan, dalam hal hubungan suami istri pun demikian. Kebanyakan yang mengajak adalah laki. Ya. Laki kalau diajak istrinya, insya Allah tidak ada masalah, dia langsung mau. Tapi banyak terjadi laki ngajak istrinya tidak mau, maka datang penekanan di situ. Kemudian sebagian orang menyangka bahwasanya hadis ini hanya membela laki-laki. Perempuan tidak mau dilaknat oleh malaikat. Padahal kata para ulama hadis ini kemaslahatannya bukan terbatas pada laki, bahkan juga kemaslahatannya berkaitan dengan wanita. Kalau seorang wanita tidak memenuhi ajakan suaminya, maka suaminya stres lama-lamanya. Mulai mikir untuk mencari penyaluran yang lain. Saya rasa wanita sangat cemburu kalau suaminya baru mikir, saya mau ke sana, saya mau ke sini, saya mau poligami, saya mau cari. Tentu istrinya akan sangat cemburu. Apalagi kalau suaminya benar-benar ternyata melakukan. Ya. Tatkala seorang wanita tidak mau melayani suaminya ingin melampiaskan syahwatnya. Akhirnya dia mulai berpikir, entah cara halal atau cara haram. Cara halal dengan poligami, cara haram dengan berzina. Dan seorang istri tidak mau dua-duanya. Kebanyakan wanita seperti itu. Kecuali wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siap di poligami, kebanyakannya tidak siap. Walaupun siap, maksudnya siap pentungan, bukan siap. Jadi mau saya, dengan seorang wanita memenuhi hasrat suami, maka suami tidak berpikir begitu-begitu atau berkurang pikiran seperti itu. Dan dia akan semakin sayang kepada istrinya. Setiap dia ajak istrinya akan melayani, maka dia semakin sayang kepada istrinya. Karena dia tahu apa yang dia butuhkan selalu dipenuhi oleh istrinya. Di sini para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah ini adalah ibadah. Melayani suami adalah ibadah. Kapan suami ingin dilayani, berusaha untuk melayani. Tentunya suaminya minta dengan cara yang baik, dengan kelembutan, mandi dulu, jangan baru pulang kerja masih bau-bau ketek, kemudian peluk sana peluk sini ya. Tentunya tidak, dia harus juga menyiapkan kondisinya. Nabi SAW kalau masuk rumah, bada bisiwak, yang pertama kali dia lakukan adalah siwak. Supaya apa? Kalau ngobrol sama istrinya tidak bau busuk ya. Agar tidak bau abab ya. Tidak bau enggak enak. Bahkan Nabi SAW juga tatkala ingin menikah dengan wanita lain, Nabi menyuruh istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Kata Nabi, "Syummi awaridaha." Tolong cium sekitar mulutnya. Artinya kalau ternyata wanita tersebut mulutnya bau, Nabi tidak akan menikahinya. Oleh karenanya seorang lelaki tatkala pulang rumah juga harus menyiapkan dirinya, mandi bersih-bersih, pakai parfum, baru kemudian dia minta untuk dilayani oleh istrinya. Baik, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau lelaki menolak ajakan istrinya, maka dia berdosa tapi tidak dilaknat. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Dan susah kita mengkiaskan antara wanita dengan laki karena banyak hal yang saya sebutkan perbedaannya. Jadi antaranya lelaki yang mencari nafkah, lelaki yang mengeluarkan uang untuk melayani istri dari sisi ekonomi. Maka kita katakan wanita lelaki yang menolak ajakan istrinya dia berdosa, tetapi tidak dikatakan dia dilaknat oleh malaikat. Kita katakan dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa terima?
Sudah panjang lebar saya bela ibu-ibu ini. Kesimpulannya harus diterima juga. Paham ya? Karena ada yang protes hadis ini. Ada. Zaman dulu saya masih kuliah di UGM, saya dengar ada yang protes hadis ini. Orang terkenal di tanah air. Dia bilang, wanita ya, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga? Pakai lanat-lanat segala. Kita bilang tidak ada syariat mendatangkan ini kecuali ada maslahat yang besar. Dan hadis ini perlu kita perhatikan terutama di zaman sekarang ini. Zaman di mana ya? Zaman di mana syahwat ya, wanita diumbar di sana sini. Kita melihat hal yang sangat banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat bisa bergejolak kapan saja. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Ini sudah saya singgung tadi. Jika seorang suami tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak memberi nafkah, apakah tetap sang istri wajib untuk taat kepada suami? Kita tahu bahwasanya taat kepada suami adalah kewajiban yang sangat utama bagi seorang wanita. Bahkan kunci masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhul jannata min ayyi babin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau surga dari mana saja yang kau kehendaki. Meskipun dia tidak salat sunnah, meskipun dia tidak puasa sunnah, dia hanya salat 5 waktu aja, tidak ada qabliyah, tidak ada badiyah, tidak ada witir, tidak ada duha, 5 waktu aja dia salat. Kemudian dia hanya puasa bulan Ramadan, tidak usah puasa Asyura, tidak puasa Arafah, tidak puasa Senin Kemis. Dia jaga kemaluannya, tidak berzina, jaga kemaluan, jaga kehormatannya. Yang penting dia taat kepada suaminya. Dikatakan kepada sang wanita, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini dalil bahwasanya taat kepada suami itu pahalanya besar. Ya, itu pahalanya besar. Ibu harus ingat akan hal taat kepada suami. Jangan suka ngeyel, jangan suka membentak, jangan suka ngangkat suara. Ya. Apalagi di zaman sekarang banyak suami yang taat kepada istrinya. Ya. Tidak tahu pahalanya sebesar apa. Kebalik banyak seperti itu, banyak. Saya punya kawan cerita, Ustaz, ada direktur kami, owner perusahaan luar biasa. Orang semua takut sama dia. Kalau dia bicara semuanya takut. Semua diam kalau dia sudah bicara. Suatu hari kami lagi rapat rame-rame, tiba-tiba telepon bunyi. Langsung dia berhentikan rapat, dia angkat, ternyata istrinya. Iya. Ketakutan sama istrinya. Padahal semua orang takut sama dia. Makanya yang hebat itu bukan jenderal, yang paling hebat itu istri jenderal. yang paling hebat polisi hebat, tapi yang lebih hebat Polda, polisi dapur lebih hebat lagi daripada polisi di jalan ya. Kenyataan, seharusnya wanita taat kepada suami. Nah, apakah wanita harus taat kepada suami dalam segala kondisi? Tentunya yang terbaik istri taat kepada suami. Tapi kata para ulama, kalau ternyata suami tidak memenuhi kewajibannya, tidak memberi nafkah kepada istri, maka istri boleh tidak taat kepada suami. Sejauh mana suami meninggalkan kewajibannya, sejauh itu pula wanita boleh tidak taat. Ini secara syariat. Tetapi kalau kita sang istri ingin mencari keridhaan Allah, maka dia berusaha menunaikan haknya. Suami tidak taat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin kondisi semakin baik, hendaknya dia tetap berbuat baik kepada suaminya, berusaha untuk perbaiki suaminya dengan ketaatan. Tapi kalau kita ditanya, apakah dia berdosa kalau tidak taat? Jawabannya tidak berdosa. Kenapa? Karena suaminya tidak memberi nafkah kepada dia. Ya. Sama sebaliknya, kalau istri diajak berhubungan tidak mau, suami boleh tidak kasih nafkah, cari makan sendiri, boleh. Ya. Kenapa? Karena diajak tidak mau, maka boleh tidak kasih nafkah. Istri tidak taat, nusyuz, boleh tidak dikasih nafkah, enggak usah. Ini sebab ini kita bicara secara syar'i. Kapan istri tidak menjalankan tugasnya, sudah suami boleh membalas dengan tidak memberi nafkah. Kapan suami tidak kasih nafkah, maka istri boleh tidak mentaati suami. Tetapi kalau kita ingin cari solusi, sebaiknya jangan demikian. Itu tadi secara hukum syar'i saja. Tapi mencari solusi hendaknya mereka saling memahami, saling mengerti, ya, saling perbaiki, tidak perlu saling membalas. Ya. Tidak perlu saling membalas. Baik, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pertanyaan berikutnya, tapi saya rasa sampai di sini saja. Yang bertanya dari para jamaah silakan, masih ada 25 menit atau 20 menit. Saya persilakan. Yang awal saya. Ibu silakan, ibu dulu. Ibu silakan.
yang dipegang mic. Oh, ini dari akhwat. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang akhwat. Yang benar bukan akhwat tapi akhwat ya. Ada o-nya, akhwat. Dan akhwat itu artinya para ukhtun, ukhti. Maksudnya akhwat. Jadi akhwat itu jamak, plural, bukan mufrad ya. Seperti ikhwan juga bukan mufrad. Yang benar mufradnya apa? Al-akh. Tapi sudah menjadi bahasa kita, pokoknya laki-laki namanya apa? Ikhwan. Anakmu ikhwan atau akhwat? Anakmu banyak atau sedikit? Ikhwan berarti sekarang kan keluar langsung 3, 4 ya. Laki-laki, padahal jadi istilah kita ikhwan itu lelaki, akhwat itu apa? Perempuan. Padahal kalau dalam bahasa Arab akhwat itu kumpulan daripada ukhti. Kalau ikhwan itu kumpulan daripada akhi-akhi, paham? Jamak, dia plural. Dan kalau akhwat itu maksudnya kalau di istilah orang-orang Arab, akhwat itu maksudnya remaja-remaja, gadis-gadis. Adapun kalau ibu-ibu dibilang apa? Nisa, an-nisa. Ya. Makanya waktu Syekh Abdul Razak datang ke Indonesia, kemudian berjalan sama sebagian ikhwan, ada sebagian ikhwan mengatakan, Syekh itu musola akhwat. Jadi Syekh ketawa. Karena nggak ada istilah musola akhwat di Saudi, adanya musola apa? Nisa, kayaknya musola gadis gitu. Saya ngerti Syekh ketawa, oh ini memang orang Indonesia pede kalau ngomong, padahal salah. Ini musola akhwat. Musola akhwat pikirannya menurut orang Saudi kalau dengar itu musola apa? Gadis ya. Musola akhwat maksudnya bukan ibu-ibu. Mereka biasanya musola an-nisa ya. Jadi kita lanjutkan jadi. Jadi kalau wanita lelaki nikah sama akhwat ya. Benar ya? Baik. Saya seorang akhwat atau saya seorang ukht. Jika minyak wangi yang saya pakai tidak boleh tercium saudara ipar laki-laki, lalu bagaimanakah dengan pakai jilbab? Apakah saudara ipar juga tidak boleh melihat rambut saya? Iya. Ipar itu bukan mahram kita. Ipar itu bukan mahram. Bahkan yang mengatakan alhamu maut. Saudara laki-laki terkadang menjadi maut. Kenapa? Karena banyak wanita menggampangkan tentang saudara laki-laki. Dianggap saudara dan orang juga banyak menggampangkan. Padahal terjadi beberapa kasus perzinahan antara seorang dengan iparnya. Ini terjadi. Ya. Oleh karenanya ipar kita tidak boleh melihat rambut kita, tidak boleh melihat aurat kita karena ipar kita itu bukan mahram kita ya. Ini perlu diketahui oleh para akhwat. Jadi benar saudara ipar tidak boleh melihat rambut. Saya pernah diberi hadiah sepasang sepatu bermerek. Kemudian saya melihat sepatu yang sama di sebuah mall. Saya melihat bahwa sepatu saya ternyata terbuat dari kulit babi. Apa hukumnya juga haram bagi umat muslim untuk memakai barang yang terbuat dari kulit babi? Apakah dosanya seperti memakan daging babi? Mohon pencerahannya Ustaz. Tidak. Kalau memakai kulit babi, hukumnya tidak sama dengan makan daging apa? Babi. Jadi, babi ini haram kulitnya, badannya, ya. Haram ya, dan dia najis ya. Dia adalah hukumnya apa? Najis. Aulah khinzirin fa innahu rijsun. Kata Allah, atau daging babi karena itu adalah najis. Jadi dia secara seluruh tubuhnya adalah najis. Nah, ada sesuatu yang najis karena ada sebab. Jika sebabnya dihilangkan, maka jadi tidak najis. Contoh, saya ulangi, ada sesuatu yang asalnya tidak najis, namun menjadi najis karena ada suatu sebab. Kalau sebabnya hilang, jadi tidak najis kembali. Contoh, sapi, ya, atau bangkai sapi itu hukumnya najis. Bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai ayam itu semuanya hukumnya najis. Ya. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama karena darahnya terhalangi. Sehingga dia mati dalam kondisi darah masih ada dalam tubuhnya. Dan di antara yang najis adalah audama masfuhan atau darah yang mengalir. Enggak boleh kita kemudian ngumpulin darah kemudian kita rebus, kita goreng. Ini sering jadi makanan saya dulu waktu masih kecil pernah makan ini. Dan saya ingat rasanya enak ya. Apa namanya itu? Apa?
Didi. Dendeng. Apa mas? Marus itu bahasa Betawi kali. Bahasa Jawa apa? Saya lupa makan. Jedeh, iya jedeh itu. Jadi saya pernah makan karena orang nggak tahu hukumnya apa. Itu dama masfuun, darah yang mengalir. Dan dia hukumnya bangkai, najis. Meskipun sudah digoreng, kita pegang najis, harus cuci tangan. Hukumnya najis. Sehingga kenapa najis ya? Itu Allah yang kasih najis, mau diapain? Allah bilang najis, nanti mau apa? Nah, kalau darah tersebut terperangkap dalam tubuh hewan, dia meninggal tidak disembelih, jadi bangkai. Maka bangkai tersebut menjadi apa? Najis. Nah, kata para ulama, kata Nabi SAW, kecuali kalau disamak. Jadi asalnya sapi itu tidak najis, artinya sapi tidak najis. Tapi karena dia dalamnya ada darah menjadikan dia najis, maka sapi tersebut menjadi tidak najis. Nah, tapi kalau kulitnya disamak, dihilangkan seluruh yang berkaitan dengan minyak-minyak dan cairan sehingga menjadi sangat kering, maka menjadi tidak najis. Ya. Waktu Nabi melihat sebagian orang membawa bangkai kambing, Nabi mengatakan, kenapa tidak disamak? Ya. Kalau sudah disamak maka faqat tahur. Idza dubiqa faqat tahur. Kata Nabi, kalau sudah disamak maka menjadi suci. Kenapa? Karena kulit yang tadinya ada cairannya, ada minyaknya, ada apa sel-selnya atau ada apanya lah, pokoknya berkaitan dengan darah. Kemudian kalau disamak sehingga dihilangkan seluruhnya, maka ini sudah tidak najis lagi. Dan ini tidak berlaku pada babi karena babi kulitnya sendiri itu apa? Najis, tidak bisa disamak. Sama kita menyamak kulit anjing enggak bermanfaat, tidak bisa. Nah, sekarang kulit babi disamak, dijemur, dijadikan sepatu, tetap saja tidak boleh, tidak boleh. Hanya saja para ulama khilaf tentang bulu babi. Karena bulu babi tersebut dia tidak ada sel kehidupan di situ. Artinya kalau contoh seperti kambing. Kambing itu kalau masih hidup, semua yang terpotong dari hewan yang hidup jadi bangkai. Contoh ada kambing lewat kemudian antum pukul, kakinya lepas, putus. Kaki ini tidak boleh dimakan karena kaki ini adalah lepasan dari hewan yang masih hidup, paham? Tidak boleh antum ambil, mumpung dapat kaki kambing ente masak, tidak boleh. Itu bangkai. Tetapi kalau antum dapat kambing, antum cukur bulunya, dia menangis nggak waktu dicukur bulunya? Enggak, karena tidak ada rasa sakit yang dia rasakan. Maka bulu kambing itu meskipun diambil dari kambing yang masih hidup, dia tidak bangkai, paham? Beda dengan tangan, kalau tangan antum potong, lepas jadi apa? Bangkai, karena ada sel kehidupan di situ. Adapun bulu kambing kalau antum potong jadikan wol, dan memang sering dipotong, tumbuh lagi, potong lagi, itu tidak najis karena tidak ada kehidupan di situ setelah dipotong, sehingga tidak merasa sakit sama sekali. Ya. Nah, demikian juga babi. Babi bulunya ada khilaf. Bulunya ini kan kalau dipotong tidak apa-apa, dijadikan kuas, jadikan apa, ini jadi masalah khilaf. Dan banyak buat kue itu ternyata dibuat dari apa? Bulu babi, karena lebih lembut, lebih apa, lebih macam-macam. Mending enggak usah lah. Kalau itu tahu kuas babi enggak. Buat ngecat tembok aja. Kalau buat makanan, aduh bahaya ya. Tapi kalau kulitnya maka enggak boleh. Meskipun sudah disamak, sudah dikeringkan, dijadikan sepatu, tetap saja najis. Maka ibu ini yang tadi punya sepatu terbuat dari kulit babi, ya mending dibuang. Mending dibuang. Apakah hukumnya sama dengan makan daging babi? Jawabnya tidak. Ini tidak dimakan, cuma dipakai. Ustaz, kewajiban kita hanya untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana dengan orang sekeliling kita yang berbuat syirik, bid'ah dan maksiat jika kita belum sanggup untuk mendakwinya secara langsung? Kalau kita nggak sanggup, kita yang penting keluarga kita selamat. Ada yang menurut kita bisa kita nasihati, jangan kita diamkan. Kasihan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, kemaksiatan. Menurut kita kalau tidak, menurut kita dia tidak bakalan terima, ya sudah tidak usah. Ya, mungkin kita belum punya ilmu untuk menyampaikan. Tapi kalau ada kesempatan, kita boleh sampaikan kepada mereka sebagai bentuk nasihat, tentu dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang. Kata-kata orang kalau nasihat keluar dari hati akan masuk ke hati. Al-kalam idza kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Perkataan itu nasihat kalau keluar dari hati akan masuk ke hati. Niat kita bukan untuk mencela, niat kita bukan untuk merendahkan, tapi karena kita sayang. Kita sayang. Kalau kita menyampaikan itu karena sayang, orang itu akan merasakan kita ini sayang sama dia. Sebenarnya kita disayang sama dia. Maka kita akan lebih menjaga perkataan, kita lebih hati-hati karena kita menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau tidak mampu, enggak ada masalah. Mau apa lagi?
Tidak mampu ya sudah, kita yang penting menyelamatkan anak dan istri. Ustadz, bolehkah seorang istri nekat atau sembunyi-sembunyi menghadiri kajian sunnah karena suaminya melarang dan marah jika tahu? Suaminya maunya ngaji yang di masyarakat yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita. Ini istri sudah lama bersabar dan berdoakan agar suaminya mengerti, tapi suaminya kok susah ya. Mungkin doanya kurang tulus. Mungkin salat malamnya kurang. Mungkin perlu lebih meningkatkan pelayanan. Saya sampaikan kepada ibu ini dan khususnya dan juga kepada para ibu-ibu secara umum yang mungkin suaminya belum dapat hidayah, tunjukkan bahwasanya kalau kita sudah kenal sunnah, kita semakin meningkatkan servis kita kepada suami, bukan semakin sering ngomel sama suami. Terangkan dengan baik-baik, dengan senyum, dengan lembut. Suami tidak terima, mungkin pertama tidak terima, mungkin tatkala kedua kali, ketiga kali, mungkin sudah 70 kali baru dia terima. Tapi tingkatkan servis kepada suami. Tunjukkan bahwasanya orang sunnah itu menjalankan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah bagaimana bisa melayani suami dengan baik, ya. Tetapi apakah dia boleh mengaji diam-diam? Kalau seandainya tidak ada sarana untuk mengaji sama sekali, ya. Dan kalau dia khawatir kalau dia tidak mengaji dia akan timbul kemudaratan, dia akan tersesat, maka tidak mengapa dia mengaji diam-diam. Tapi kalau ternyata dia meskipun di rumah dia bisa mengaji dan dia bisa menjaga imannya, tidak harus bertemu dengan temannya, maka sebaiknya dia mengaji di rumah saja. Ini kembali kepada diri. Saya ulangi, kalau ternyata dia takut, kalau dia tidak bertemu dengan kawan-kawan, tidak bertemu dengan komunitas, akhirnya dia menyimpang, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia tidak mengapa. Diam-diam keluar, kemudian mengikuti pengajian. Tapi kalau ternyata dia bisa menjaga dirinya meskipun di rumah, maka sebaiknya dia tidak usah keluar, di rumah saja. Tunjukkan kepada suami saya taat sambil terus menasihati suami. Wallahu alam bissawab. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang beda pemahaman dengan kita dalam mengamalkan sunnah? Apa kita tetap harus mengikuti pemahaman yang mengamalkan suami? Tidak, ya. Masalah agama bukan kita serahkan kepada suami, kita serahkan kepada orang yang berilmu. Tanya, ya kita jalankan. Kalau suami kita menyimpang, jangan ikut suami. Kalau suami kita salah, jangan ikut suami. Tapi tetap harus kita menjaga hubungan dengan suami. Ya, saya lihat betapa banyak suami dapat hidayah gara-gara istrinya. Banyak sekali suami dapat hidayah gara-gara istrinya. Dengan kesabaran istrinya, dengan kelembutan istrinya, ngobrol baik-baik, ya. Tingkatkan servis kepada suami, sampaikan dengan baik-baik. Mudah-mudahan suatu saat suaminya dapat hidayah. Kalau enggak cara yang lain, suaminya dibuat komunitas, panggil suami-suami kawan yang komunitas kita yang sudah ngaji, ajak ke rumah, ngobrol-ngobrol dengan suami kita. Sehingga suami kita punya teman baru, mungkin dia mulai nyinggung masalah sunnah, mulai diskusi. Kalau sama istrinya kan dia berani marah-marah. Tapi kalau sama laki-laki dia tidak mungkin marah-marah. Pasti dia dengar dulu. Pasti mulai masuk sedikit-sedikit. Jadi undang suami-suami kawan-kawan untuk datang ke rumah, ngobrol-ngobrol dengan bikin acara di rumah misalnya. Sehingga suaminya melihat, ya, ternyata istri saya punya komunitas yang banyak, yang juga baik-baik dan ramah-ramah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah istri mengingatkan suami dengan mengirim artikel Islami atau kajian Ustaz dengan harapan suami bisa berubah menjadi lebih baik agar bisa berkumpul bukan hanya di dunia terlebih juga di surga? Betapa sulit sekali seorang suami menerima nasihat istri walaupun itu baik. Kalau kita langsung kirim, seakan-akan ini nembak saya nih istri saya. Gimana lah caranya? Istri lebih tahu lah. Ya. Boleh kita kirim artikel, boleh kita, tapi jaga peran suami. Jangan sampai suami merasa ditembak atau digurui. Seorang tatkala berbicara dengan suami dengan cara yang baik. Seperti kita berdakwah kepada orang tua kita. Jangan sampai terkesan kita menggurui orang tua kita. Orang tua kita tidak mau digurui oleh anaknya. Tapi kita bahasa-bahasa yang lain yang halus, mungkin diskusi, mungkin apa, yang menunjukkan kita menghormati dia tatkala kita menyampaikan apa yang kita sampaikan ini. Jadi seorang wanita tatkala menyampaikan, memberi masukan kepada suaminya, tetap menunjukkan dia hormat kepada suaminya. Karena suami kalau tahu istrinya hormat, dia akan semakin sayang. Tapi kalau dia tahu istrinya ternyata semakin ngaji, semakin kurang ajar, dia semakin benci kepada istrinya. Maka saya anjurkan istri berusaha nasihat suami, tapi tetap menunjukkan dia hormat kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Di surat Yunus ayat 25. Mohon maaf ini istri WA jadi.
Kita termasuk istri jenderal. Termasuk jenderal yang takut pada istrinya. Saya harus jawab ya. Bentar. Surat Yunus ayat 25. Saya lihat dulu. Kalau ada yang mau tanya langsung silakan ya. Silakan yang mau bertanya langsung tunjuk tangan, langsung ngomong mungkin lewat. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Allah menyeru manusia kepada surga dan memberi petunjuk kepada yang siapa dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Dan benar, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Iblis Allah takdirkan sesat ya. Sebagaimana Allah mentakdirkan Firaun apa? Sesat, dan Allah tahu orang ini berhak atau iblis berhak ditakdirkan untuk sesat. Ya. Adapun kita bertanya, kenapa iblis ditakdirkan jadi iblis? Ini rahasia Allah, otak kita enggak sampai. Ya. Kenapa iblis tidak masuk Islam aja, Ustaz? Kalau iblis masuk Islam selesai ceritanya, enggak ada ceritanya. Enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada dai, enggak ada maksiat. Iblisnya saja sudah masuk Islam. Iblisnya sudah jadi baik. Iblisnya saja masuk surga. Ini rahasia Allah. Otak kita enggak sampai. Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ada hal-hal yang di luar nalar kita. Saya sampaikan kemarin ya, anak saya kemarin mau sunat. Saya tanya sama dokternya, teman saya, anak saya masih mau 4 tahun. Saya bilang, "Dok, bagaimana supaya anak ini tenang?" Kata dokternya, "Ustaz jelaskan sama anak Ustaz bahwasanya sunat itu adalah sunnah Nabi." Gimana anak 4 tahun mau dijelaskan ini sunnah Nabi, bagus, suci. Anak-anak mana ngerti? Saya bilang, dok, gak bisa begitu. Mending saya bawa boneka dinosaurus. Nah, kalau sunat dapat ini, dia lebih ngerti. Jadi ada orang tidak mampu untuk kita kasih tahu. Ya. Kita suruh anak kecil sekolah, dia ngapain di sekolah, dia nggak bisa paham. Kira-kira demikian. Ada hal-hal yang di luar nalar kita. Ilmu kita ini sangat cetek, sangat sedikit dibandingkan ilmu Allah yang begitu sangat luar biasa. Yang Allah tidak jelaskan kepada kita. Kenapa Allah takdirkan iblis menjadi apa? Menjadi iblis. Kenapa Allah takdirkan Firaun menjadi Firaun? Sudah ini di luar kemampuan kita. Enggak usah pikirkan itu, otak kita tidak bakalan mampu. Ya. Otak kita tidak bakalan mampu. Ya. Sudah enggak usah pikir kita itu was-was setan. Yang penting Allah bikin sunnatullah. Barang siapa yang berusaha akan mendapat hasilnya. Barang siapa mencari kebenaran, Allah akan tunjukkan. Barang siapa yang berpaling, akan dipalingkan menuju neraka jahanam. Anda ingin masuk surga, sudah jelas jalan-jalannya, tinggal lakukan. Anda tahu melakukan maksiat, Anda tahu konsekuensinya. Kalau saya maksiat, konsekuensinya neraka, Anda tahu. Dan Anda tidak terpaksa. Sebagaimana kita sudah ditakdirkan bahwasanya kita ini umurnya sekian-sekian, dan kita tahu kalau kita beri di tengah jalan ya ketabrak mobil. Ya. Jangan bilang saya beri tengah jalan, kalau belum ajal saya tidak mati. Gimana? Itu namanya balut seperti itu. Anda tahu rezeki Anda sudah ditakdirkan, tapi Anda tahu kalau Anda diam di rumah saja Anda tidak bakalan makan. Anda tahu bahwasanya Anda kenyang atau lapar sudah ditakdirkan. Tapi kalau ada makanan terus Anda bilang, kalau saya tadi dan kenyang saya enggak usah makan, saya bakalan kenyang. Ya enggak bisa, itu menyalahi sunnatullah. Anda tahu Anda ditakdirkan kenyang atau lapar, tapi Anda tidak tahu ditakdirkan ditulis kapan lapar, kapan kenyang. Anda tahu bahwasanya ajal Anda sudah ditentukan, tapi Anda tidak pernah lihat dalam catatan Lauhul Mahfuz Anda mati tanggal sekian. Enggak ada yang tahu. Anda sudah ditakdirkan neraka atau surga, tapi Anda tidak pernah lihat di catatan Lauhul Mahfuz Anda di surga atau neraka. Tidak ada yang tahu. Yang Anda tahu, yang beramal soleh masuk surga, bermaksiat masuk neraka. Itulah aturan yang sudah Allah jelaskan. Tinggal jalankan aturan tersebut. Siapa yang Allah kehendaki dapat petunjuk, Allah kasih petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki sesat, akan tersesat. Tapi siapa-siapa itu Anda tidak tahu. Anda tidak tahu termasuk yang mana. Maka husnuzan kepada Allah. Kalau Anda beramal soleh akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, 5 menit lagi. Ya. Pertanyaan terkait sholat. Ya. Bagaimana cara yang efektif ketika kita sholat betul-betul terhindar dari hal-hal yang di luar sholat yang terbawa ke sholat misalnya. Bagaimana cara efektif agar waktu kita sholat hal-hal di luar sholat enggak kebawa ke sholat? Ya. Nah itu repotnya di situ. Sebenarnya syariat sudah membuat sarana. Contoh, kenapa kita disuruh wudu lagi? Supaya menggantikan suasana. Kepala pusing dengan wudu jadi apa segar kembali. Kenapa kita disuruh sholat qobliyah? Di antaranya tadi untuk menyiapkan diri kita agar tatkala sholat fardu kita lebih khusyuk.
Kemudian di antaranya yang ketiga, kita datang tepat waktu. Jangan kita lagi kerja, lagi rapat. Sudah azan belum? Sudah, sebentar. Komatnya lama. Gimana? Allah Akbar, langsung tiba-tiba rajin. Ya gimana? Pas kita Allah Akbar, semua rapat ke bawah ke otak kita. Ya. Makanya kita harus berhenti sebelum itu, siapkan diri, baru kita mudah-mudahan bisa khusyuk. Kemudian kita yakin bahwasanya sholat kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan dan Allah melihat apa isi hati kita. Ya. Innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu gerakan hati kita. Apa yang kita pikirkan dalam sholat Allah tahu. Nah, kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, pikiran kita ke kantor, segera kita lawan. Ngapain pikir kantor? Balikkan. Yang jadi masalah kita Allahu Akbar, pikiran kemana kita biarin terus. Oh iya ya, kemana terus. Nah ini repot. Kita tahu kita sedang tidak khusyuk, tapi kita biarin saja, itu sering terjadi. Kalau Anda tahu Anda sedang tidak khusyuk, kembalikan, saya sedang sholat. Ingat apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sering terjadi, kita lawan. Kalau kita sudah berusaha, tidak ada masalah. Allah dikasih pahala. Tapi kalau kita biarkan itu jadi masalah. Ya. Mungkin begitu saja Allah tahu-tahu. Assalamualaikum. Sudah salam tahu. Masya Allah. Tidak terasa. Saking khusyuknya. Makanya saya cerita. Ada orang, saya dengar cerita dari seorang syekh. Dia pergi ke suatu kampung, kemudian sholat maghrib, sholat isya, saya lupa. Kemudian setelah sholat dia minta izin sama imam. Saya mau kasih hadiah sama jamaah. Tanya jamaah, tadi imam rakaat pertama baca surat apa? Rupanya mereka bingung. Antum bisa coba nanti surat maghrib tanya. Tadi imam baca surat apa? Bingung, pikir kemana-mana, tidak ada yang tahu. Rakaat kedua imam baca surat apa? Yang tahu saya kasih hadiah, nggak ada yang jawab, semua bingung. Ada anak kecil angkat tangan. Saya tahu Syekh, sini. Kasih malu tuh om. Apa itu rakaat pertama yang baca apa? Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Fatihah. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.